ini kami di kelompok 1 akan menyampaikan materi kami mengenai gunung meletus. Gunung meletus termasuk salah satu arti dari bencana alam yang dapat mengakibatkan banyak terjadi kerugian dan kerusakan. Perihal ini, keberadaan lava dapat melakukan perjalanan jauh dan membakar ataupun mengubur, kemudian merusak apapun jalannya termasuk orang, rumah, dan pepohonan. Berikut adapun pengertian dari gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Sehingga letusan tersebut terjadi ketika batu cair, abu, dan uap mengalir melalui lubang di kerak bumi. Adapun pengertian gunung meletus menurut para ahli, yang pertama, menurut International Federation of Red Cross, menyatakan bahwa letusan gunung berapi adalah proses terjadinya lava dan gas yang dikeluarkan melalui ventilasi vulkanik. Konsekuensi dari contoh fenomena alam ini adalah perpindahan penduduk menuju ke wilayah yang lebih aman adanya aliran lahar. Pengertian kedua dari ahli yaitu Scottish Sensory Center. Letusan gunung ialah ketika magma dilepaskan dari gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat terjadi secara perlahan dan berlebihan atau bahkan dapat menjadi eksplosif. Letusan yang eksplosif menghasilkan aliran lava, sedangkan letusan yang eksplosif menghasilkan arus abu padat dan piroklastik. Ya, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tanda-tanda gunung yang akan meletus. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, terdapat 5 tanda gunung yang akan meletus. Yang pertama, adanya terjadinya gempa lokal yang biasa disebut gempa vulkanik. Yang kedua, binatang di sekitar gunung bermigrasi turun. Nah, di sini binatang itu memiliki firasat dan dapat mendeteksi panas. Yang ketiga, suhu di sekitar gunung naik. Dan ini akan berdampak ke tanda yang keempat, yaitu mata air menjadi kering. Kemudian yang kelima, tumbuhan menjadi mati, kering, dan layu. Di sini saya mengambil data dari BPBD bulelengkap.go.id. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor penyebab gunung berapi meletus. Nah, umumnya faktor penyebab gunung berapi bisa meletus itu karena terkumpulnya magma pada dapur magma yang terdorong keluar dari gunung berapi oleh karena gas bertekanan tinggi. Nah, magma yang keluar itu selanjutnya disebut dengan lava. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bencana alam gunung berapi itu terjadi. Yang pertama karena meningkatnya gempa vulkanik. Meletusnya gunung berapi tentunya menyebabkan gempa vulkanik. Dengan adanya letusan yang berkali-kali tentunya memicu peningkatan pada gempa vulkanik. Nah, jika gempa vulkanik semakin meningkat, maka gunung Merapi tersebut akan meletus. Yang kedua karena pergerakan tektonik pada lapisan bumi. Pergerakan tektonik pada lapisan bumi ini diakibatkan karena adanya gerakan lempeng. Nah, gerakan lempeng dapat memberikan tekanan pada dapur magma sehingga menyebabkan magma terdorong keluar. Selain itu, pergerakan tektonik juga dapat mengakibatkan naiknya suhu kawah dan akhirnya menyebabkan magma meletus atau keluar ke atas. Yang ketiga karena deformasi badan gunung. Deformasi badan gunung adalah perubahan yang terjadi pada permukaan tubuh gunung api, khususnya pada lapisan bebatuan gunung. Hal ini mengakibatkan adanya magma yang naik menuju ke permukaan gunung dan menyebabkan gunung meletus. Yang keempat, karena lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan. Lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan ini menyebabkan gejala tektonik dan tekanan ke permukaan bumi. Selain itu, peristiwa ini juga dapat menyebabkan gempa vulkanik yang dapat meningkatkan aktivitas Gunung Merapi. Nah, faktor kelima atau faktor terakhir yang menyebabkan Gunung Merapi bisa meletus yaitu karena adanya tekanan yang sangat tinggi.
Tekanan yang sangat tinggi ini menyebabkan dorongan magma bergerak ke atas dan keluar dari kawah gunung sehingga menyebabkan gunung meletus. Nah, jadi jika semakin besar tekanan, maka kemungkinan semakin kuat gunung tersebut meletus. Demikian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Griselda Sumbi. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan tentang penyebab dari gunung meletus. Jadi teman-teman, penyebab dari gunung meletus itu adalah ketika magma di dapur magma sudah tidak kuat menahan tekanan. Ketika magma sudah tidak kuat menahan, maka magma akan mencari jalan keluar ke permukaan bumi hingga menjadi penyebab terjadinya gunung meletus. Adapun berbagai penyebab lain, yaitu kondisi alam, lempeng yang berdesakan, tekanan tinggi, tektonik, dan juga peningkatan gelombang. Dampak positif gunung meletus. Yang pertama, destinasi wisata baru. Dampak gunung meletus dari sisi positif yang pertama ialah menciptakan destinasi wisata baru. Adanya perubahan wilayah dan kondisi alam dari fenomena pasca vulkanik biasa menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Yang kedua, pembangkit listrik vulkanik. Wilayah sekitar gunung berapi yang sering meletus sangat tepat dijadikan sebagai area pembangkit listrik vulkanik. Mengenalkan panas bumi yang dihasilkan dari sekitar gunung tentu akan menghemat tenaga di wilayah tersebut. Yang ketiga, pasir dan batu jadi bahan bangunan. Dampak gunung meletus dari sisi positif berikutnya tentu diperoleh dari hasil semburan dari dalam perut bumi. Ketika lava mengalir, tentu membawa material-material tertentu dengan kualitas baik seperti pasir, batu. Masyarakat lokal dapat memanfaatkannya sebagai bahan bangunan yang kokoh dan tentunya lebih hemat. Yang berikut itu hutan dengan ekosistem baru. Lava yang mengalir dan semburan awan panas dengan abu vulkaniknya tentu memberikan perubahan pada ekosistem di sekitarnya, baik binatang dan tumbuhan. Yang kelima, tanah jadi lebih subur. Pasir hasil semburan gunung meletus akan membawa banyak pasir serta tanah yang dilalui oleh abu vulkanik dan membuat tanah menjadi lebih subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Yang keenam, mata air penuh mineral. Dampak gunung meletus dari sisi positif berikutnya ialah munculnya mata air yang penuh dengan mineral berkualitas tinggi atau bisa disebut dengan magdani. Magdani merupakan sumber air panas yang biasanya menjadi pengobatan alami penyakit kulit. Mungkin sekian. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leonardo Luase. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai peran relawan dalam penanganan bencana alam gunung meletus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa relawan itu sangat dibutuhkan dalam setiap bencana, apalagi salah satunya gunung meletus. Nah, berikut ini saya sudah merangkum beberapa peran penting relawan pada saat terjadinya bencana alam gunung meletus, yaitu yang pertama, mengkaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terdampak, jumlah korban serta kerusakan yang dialami oleh para korban. Yang kedua, menyelidiki adanya kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya, serta prediksi perkembangan situasi ke depan. Yang berikutnya, pencarian, penyelamatan, dan evakuasi warga masyarakat yang terdampak bencana. Berikutnya, penyediaan dapur umum, pemenuhan kebutuhan dasar berupa air,
pangan, sandang, dan papan, layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan, penyediaan tempat hunian sementara, perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan, sebagai contoh orang tua atau lansia, balita, orang-orang penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, perbaikan atau pemulihan tempat darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban. Berikutnya, penyediaan sistem informasi untuk penanganan kedaruratan, pendampingan psikososial korban bencana alam, atau seperti yang dalam psikologi kita tahu PFA atau psychological first aid. Berikutnya, kegiatan lainnya terkait sosial, budaya, dan keagamaan, serta kegiatan lain yang terkait dengan kedaruratan bencana. Demikian hasil.